Shalom dan selamat pagi. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari tetap sehat, penuh sukacita, menyambut hari dan hidup baru, anugerah Tuhan bagi kita. Seperti biasa dari Gereja Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengawali aktivitas kita hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena kami sungguh sadar bahwa kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa dan diteguhkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Tolong kami, ya Roh Kudus, buka akal dan pikiran kami untuk menerima, memahami, dan melakukan firman-Mu ini. Ampuni salah dan dosa kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11-21 firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin, firman Tuhan. Dari perikop bacaan firman Tuhan hari ini diberi tema menjalani hidup yang berpusat pada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini sesungguhnya apa yang menjadi tujuan atau motivasi kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan? Tentu jawaban kita berbeda-beda. Atau apakah kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji, ingin mendapatkan nama, dan lain sebagainya? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat motivasi Paulus
dalam melakukan pelayanan di jemaat Korintus pada zaman itu ialah karena takut akan Tuhan dan kasih Kristus yang menguasai dan mendorong Paulus juga ingin membekali jemaat Korintus menghadapi guru-guru palsu yang memegahkan diri. Ayat 11, 12, dan 14 bacaan kita. Paulus melayani dengan sungguh karena ia disadarkan oleh kasih Kristus yang rela mati dan bangkit untuk semua orang. Ayat 15 bacaan kita. Kita tahu bahwa Paulus dulunya adalah seorang penganiaya jemaat atau orang berdosa, tetapi karena kasih Kristus ia disadarkan dan dipilih menjadi seorang murid atau rasul Kristus. Hal inilah yang mendorong Paulus untuk terus melayani Allah. Sekalipun sebagai manusia biasa, Paulus lemah, tetapi ia percaya bahwa Allah selalu menyertai, menguatkan imannya, dan terus menuntun dalam pelayanannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa hanya karena kasih Kristus ia hidup, dan setiap orang yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat 17 bacaan kita. Siapapun yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia bermegah karena kemuliaan Allah, mampu menguasai diri dan mengakui adanya kuasa dari kasih Kristus. Kita tidak ingin berdamai dengan keinginan daging yang memaksa kita melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya mau berdamai dengan Allah, sehingga segenap pelayanan kita terima dari Kristus. Kita jalankan, kita lakukan dengan penuh ketaatan kepadanya. Kita membiarkan Allah terus berkarya dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup memaknai dan menikmati setiap kasih Kristus itu dengan senantiasa menjalani hidup ini sungguh-sungguh berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri atau pada aku. Nyatakanlah dalam seluruh aspek kehidupan kita bahwa ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, itu berarti kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita, menempatkan Kristus sebagai teladan atas hidup kita, menempatkan Kristus sebagai tujuan hidup kita. Yakinlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Roma 8 ayat 28. Terpujilah Kristus, Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami mengangkat syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam waktu sejenak namun indah bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kuasai dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami, menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam menjalani hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Kami percaya Engkau Tuhan adalah penghibur yang sejati. Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami. Yang sakit, Tuhan berkenan melawat mereka karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Biarlah melalui perawatan yang sementara dijalani menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Berdoa buat anak-anak kami yang sementara menempuh pendidikan. Tuhan, Engkau kiranya menolong, memberi semangat, ketekunan, kesehatan, dan tanggung jawab untuk menjalani pendidikan mereka sehingga pada saatnya yang Tuhan perkenan boleh selesai dan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat pemerintah kami. Tuhan anugerahi mereka dengan hikmat yang daripadamu. Kiranya program dan kegiatan yang dilaksanakan boleh membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami masyarakat.
dan dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan kiranya setelah Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Karena semuanya ini kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.